Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan praktikum tentang pemeriksaan atau screening Denver Development Screening Test atau DDST-2 ya. Nah, seperti yang sudah kalian dapatkan teori dari Ibu Murtilita ya. Ini mungkin sudah dapat ya teorinya ya. Kalau DDST-2 ini ya, ini DDST-2 ya. DDST-2 ini terdiri atas 4 sektor tugas perkembangan ya, 4 sektor tugas perkembangan. Apa saja? Yang pertama adalah sektor personal sosial ya. Ini sektor personal sosial. Nah, sektor personal sosial ya atau perilaku sosial ini adalah kemampuan anak untuk bersosialisasi ya, berinteraksi dengan lingkungan ya. Kemudian ada sektor fine motor adaptif atau gerakan motorik halus. Gerakan motorik halus itu adalah kemampuan anak untuk mengamati sesuatu ya, atau kemampuan anak untuk melakukan gerakan yang melibatkan anggota tubuh atau otot-otot kecil tapi butuh koordinasi yang cermat ya. Misalnya kita lihat di sini ya. Motorik halus, misalnya di sini motorik halus, tugas perkembangan yang bisa dilakukan misalnya nih mengikuti mengikuti lewat garis tengah, memegang icik-icik, tangan bersentuhan. Nah, itu adalah tugas-tugas yang melibatkan otot-otot kecil tapi butuh koordinasi yang cermat. Kemudian yang personal sosial tadi ya, tadi kemampuan untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungan, misalnya tersenyum spontan ya, mengamati tangan ya, kemudian menatap muka atau menatap wajah orang lain gitu ya. Oke, selanjutnya tugas perkembangan yang lain adalah bahasa atau language ya, kemampuan untuk merespon terhadap suara, kemudian berbicara spontan ya. Oke, bahasa misalnya di sini ya, bahasa contohnya apa nih? Misalnya mengatakan oh atau a, kemudian tertawa, berteriak ya, menoleh ke bunyi icik-icik, menoleh ke arah suara. Nah, itu tugas-tugas perkembangan yang ada di sektor bahasa. Kemudian yang terakhir adalah gross motor atau gerak motorik kasar. Gerak motorik kasar ini adalah gerakan yang melibatkan otot-otot besar di tubuh ya. Misalnya nih, kepala diterangkan 45 derajat ya, duduk kepala tegak ya, menumpu pada kaki, atau bangkit kepala tegak, atau misalnya berlari, berjalan, naik turun tangga. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sektor bahasa. Oke ya, sampai di sini paham ya. Oke. Nah, ada 125 tugas perkembangan yang ada di Denver Development Screening Test yang 2 ya. Apakah semua tugas perkembangan ini harus kita berikan pada saat melakukan pemeriksaan DDST? Tidak ya. Oke, sekarang mari kita lihat SOP dulu ya. Oke, nah di sini sudah ada ya. Di SOP sudah ada. Oke, apa itu DDST-2? DDST-2 adalah uji screening perkembangan pada anak yang berisi pemeriksaan motorik kasar ya, bahasa, motorik halus, dan perkembangan sosial. Tujuannya memberikan gambaran yang cukup tentang perkembangan yang dicapai oleh anak. Jadi ini adalah gambaran perkembangan anak, bukan untuk menilai IQ test ya. Kemudian memberikan hasil tes diagnostik yang detail yang dapat digunakan untuk mengevaluasi anak, membantu mempersiapkan tes pengajaran ya. Jadi kita bisa melihat nih, misalnya anak usia 6 bulan, kira-kira tes pengajaran apa yang perlu kita lakukan gitu ya, untuk menstimulus perkembangannya. Kemudian memberikan dasar untuk menetapkan dasar bagi program screening di masyarakat secara efektif. Alat dan bahan. Nah, sebenarnya alat dan bahan ini tergantung usia perkembangan anak. Jadi, untuk menentukan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat screening, kita terlebih dahulu harus menentukan usia anak ya, harus menentukan usia anak ya. Nah, di sini misalnya contohnya ada benang wol, kismis ya, kubus, permainan anak, botol kecil. Ini contohnya aja ya, tapi semuanya nanti akan kembali kepada usia anak, jadi tergantung usianya ya. Oke, kemudian untuk prosedur tahap kerja ya, seperti biasa, fase prainteraksi, cek status klien ya, siapkan alat dan bahan. Tadi alat dan bahan yang digunakan
dilakukan sesuai dengan usia anak, kemudian menyiapkan diri perawat. Kemudian fase interaksi atau orientasi, berikan salam kepada klien, kepada anak dan keluarganya atau ibunya atau pengasuh ya, orang yang terdekat dengan anak. Memperkenalkan diri perawat ya, jangan lupa BHSP pada anak ya. Menjelaskan tujuan tindakan, menjelaskan prosedur singkat ya, kontrak waktu dan tempat, menanyakan kesediaan jika perlu inform consent, dan menjaga privasi klien. Kemudian mulai fase kerja, mencuci tangan ya. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung umur anak ya. Oke, mungkin kalian sudah belajar dengan buku ya untuk menghitung usia anak ya. Sebentar. Oke. Nah, untuk menghitung usia anak ya, rumusnya ini ya. Umur tanggal tes dikurang tanggal lahir ya. Tanggal tes misalnya tanggal 13 Maret misalnya ya, contoh. 13 Maret 1990. Tanggal tesnya misalnya 5 Januari. Tanggal lahirnya misalnya 5 Januari 1989, tanggal tesnya 13 Maret 1990. Kemudian dikurangi nih, hasilnya dapatnya 1 tahun 2 bulan 8 hari. Nah, kita bulatkan, karena kan di form Denver ini nggak mungkin kita bikin garis 1 tahun 2 bulan 8 hari, itu kan agak susah ya, sehingga nanti kita bulatkan menjadi 1 tahun 2 bulan ya. Contoh lagi nih, tanggal lahirnya misalnya 23 Mei 1992, kemudian tanggal tesnya 5 Oktober 1994, kemudian setelah kita kurangkan hasilnya adalah 2 tahun 4 bulan 12 hari. Nah, ini sama kita bulatkan juga jadi 2 tahun 4 bulan. Bagaimana pembulatannya? Jika usianya itu kurang dari 15 hari ya, jika usianya kurang dari 15 hari dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 15 hari dibulatkan ke atas. Misalnya usianya 2 tahun 4 bulan 15 hari. Nah, sehingga kita bisa bulatkan jadi 2 tahun 5 bulan gitu ya. Sehingga kita mudah untuk membuat garis usia di form Denver ya. Oke, itu jika anaknya itu lahir sesuai dengan HPL. Bagaimana pada anak yang mengalami prematur ya? Nah, apabila anak lahir 2 minggu sebelum HPL ya, maka dilakukan penyesuaian prematuritas. Ya, caranya tanggal tes ya dikurang tanggal lahir sama ya, dapat hasilnya berapa. Misalnya ini tanggal tesnya 20 Agustus 2005, tanggal lahirnya 1 Juni 2004, dikurangkan kemudian dapat hasil usia anaknya 1 tahun 2 bulan 19 hari. Nah, kemudian kita ingat lagi ya, tanyakan kepada orang tuanya ya, anak ini prematur berapa minggu ya, dia lahir berapa minggu sebelum HPL. Misal dia lahir 6 minggu sebelum HPL, artinya prematur 6 minggu. Sehingga kita kurangkan lagi 6 minggu itu artinya 1 bulan 14 hari. Ya kan? 1 bulan 14 hari. Nah, sehingga kita kurangkan usia anak tadi dikurang 1 bulan 14 hari usia prematurnya tadi. Sehingga dapat 1 bulan 5 hari. Sehingga usia koreksi anak sebenarnya adalah 1 tahun 1 bulan 5 hari ya. Jadi 1 tahun ya 1 bulan 5 hari kita bulatkan menjadi 1 tahun 1 bulan, sehingga garis usia yang dibuat di form Denver ini adalah 1 tahun 1 bulan atau 1 tahun ya, ini tahun ini bulan, atau 13 bulan ya. Oke, sudah dapat usia anak ya. Kalau sudah, kita buka lagi SOP-nya ya. Oke, sudah dapat usia anak, kemudian kita buat garis umur ya, sudah dapat tadi. Nah, misalnya contoh ya, misalnya dari hasil perhitungan usia anak adalah 6 bulan nih, kita bikin contoh 6 bulannya. Jadi ini adalah garis usia, ini adalah garis umur ya. Jadi Denver ini bisa digunakan untuk anak usia 0 bulan sampai 6 tahun ya. Di bawahnya juga sama nih, 0 bulan sampai 6 tahun ya. Misal aja nih kita tarik garis usia 6 bulan. Misalnya ketika kita hitung ternyata usianya 6 bulan. Kita tariklah garis pas di usia 6 bulannya. Jadi dari angka 6 di atas sampai angka 6 di bawah sini ya. Oke, nah ini yang ada 2, 4, 6 ini tahun ya, 9, 12, 15 ini bulan ya. Jadi yang kecil-kecil ini adalah tahun, garis yang kecil-kecil ini adalah tahun. Misalnya ini 12, 15 bulan, berarti ini 13, 14 gitu ya. Ini 16, 17, 18 dan seterusnya ya. Nah, sampai di sini ini tahun nih, 3 tahun, 4 tahun, berarti ini
3 tahun, ini garis tengahnya 6 bulan, ini 3 tahun 3 bulan, begitu ya. Oke, sudah, kita tarik garis tadi. Tarik garis usia 6 bulan. Usahakan pakai alat tulis atau pensil atau pulpen yang runcing, jangan yang tebal. Ya, kalau matanya itu tebal, nanti khawatir akan ada garis yang tidak sesuai. Karena bisa saja nanti ini nyempil sedikit nih antara garis yang kotak yang putih sama hijau. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi interpretasi kita ya. Jadi usahakan pakai pensil yang runcing ya, atau pakai pulpen yang runcing. Oke, sudah. Kalau sudah buat garis umur, apa yang dilakukan? Memilih test kit yang akan digunakan berdasarkan garis umur. Oke. Bentar. Ya, memilih test kit yang akan digunakan berdasarkan garis umur yang telah dibuat. Sudah dapat garis umur, kita pilih test kitnya. Misalnya tadi usia 6 bulan, tadi kan ada 4 sektor ya, personal sosial, motorik halus, bahasa motorik kasar. Kita boleh tes ini ya, tes ini garis umur namanya tadi ya, garis umur. Kita boleh ambil 3 atau 4 tes yang ada di sebelah kiri. Ini sebelah kiri garis umur, ini sebelah kanan garis umur ya. Jadi kalau garis umurnya di garis merah, ini sebelah kiri garis umur, ini sebelah kanan garis umur. Kemudian ini adalah tugas perkembangan yang tertembus. Jadi yang kena garis merah ini adalah tugas perkembangan yang tertembus garis umur. Oke ya. Oke. Nah, kita boleh ambil tugas perkembangan yang ada di sebelah kiri garis umur dulu. Oke. Kita ambil tugas perkembangan yang ada di sebelah kiri garis umur. Misalnya ini garis umur, kita ambil 3 ya. Bisa nih contohnya ya, makan sendiri, berusaha mencapai mainan, mengamati tangan. Berarti alat yang digunakan apa? Tangan pasien ya kan, tangan anak. Mainan yang disediakan, makan sendiri, ini kita bisa nanti siapkan biskuit ya, atau makanan yang biasa dimakan anak lah ya, dia bisa makan sendiri. Nah, kemudian tepuk tangan, menyatakan keinginan, dada dengan tangan, ini nggak perlu alat. Nah, itu yang perlu kita sediakan alat-alatnya. Jadi yang di sekitar garis umur ini aja, 3 tugas perkembangan di sebelah kiri dan 3 tugas perkembangan di sebelah kanan. Atau kalau mau lebih ya silakan ya. Oke, kemudian di sektor motorik halus ini yang tertembus garis umur nih ya. Mencari benang, berarti sediakan benang. Menggaruk manik-manik, sediakan manik-manik. Memindahkan kubus, sediakan kubus. Mengambil kubus, sediakan kubus ya. Kemudian di sebelah kiri meraih, berarti siapkan permainan atau sesuatu yang bisa diraih anak. Mengamati manik-manik, berarti tadi manik-manik. Mengikuti 180 derajat, berarti bisa kita siapkan nanti benang wol atau benang ya. Nah, Bu, kita tahu dari mana nih ini harus siapkan benang, ini caranya bagaimana? Sebenarnya nanti ada bukunya ya, ada buku panduannya. Nah, ini buku panduannya ya, buku panduan pemeriksaan. Jadi di sini sudah jelas nih, misalnya anak melakukan tugas perkembangan apa, dia lulus apa tidak, dan sebagainya. Ini sebenarnya ada buku panduannya. Nanti kalau kondisi sudah memungkinkan, nanti bisa kalian copy ya. Oke. Nah, sampai di sini ya, jelas ya alat-alat yang digunakan. Kemudian misalnya di sini nih, sektor motorik kasar. Ini tugas perkembangan yang tertembus garis umur. Berarti duduk tanpa pegangan ya. Kita nggak perlu alat ya. Bangkit kepala tegak, membalik, ini nggak perlu alat. Paling kita sediakan kasur aja, kasur buat anak ya. Dada terangkat, menumpu pada lengan, ini nggak perlu alat. Kemudian ini duduk tanpa pegangan, berdiri dengan pegangan, berarti siapkan pegangan boleh ya. Bangkit untuk berdiri. Nah, jadi siapkan alat-alat yang ada di sekitar garis usia ini. Jadi 3 tugas perkembangan yang ada di sebelah kiri dan 3 tugas perkembangan yang ada di sebelah kanan. Kalau memang kurang bisa ditambahkan lagi di bawahnya, tugas perkembangan yang ada di sebelah kiri di bawahnya. Itu ya, jadi alat dan bahan yang digunakan itu berbeda-beda tergantung usia anak. Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, setelah itu mulai dengan memberikan tugas yang mudah. Tugas yang mudah itu di mana? Tugas yang mudah itu adalah tugas yang dimulai di sebelah kiri garis umur anak. Ya, tugas yang mudah itu adalah tugas yang ada di sebelah kiri garis umur anak. Lanjut ke tugas yang tertembus garis umur, kemudian baru naik ke atas sampai anak bisa melewati tugas perkembangan yang ada di sebelah kanan garis umur. Dan berhenti di 3 tugas berturut-turut. Kalau jadi misalnya ini nih usia 6 bulan nih,
kita udah tes nih pertama, ya ini garis umur ya, 1, 2, 3, ini 3, mulai dari membalas senyum pemeriksa. Nah kita tes dulu nih anaknya ya, kita senyum, kira-kira dia bisa membalas senyum nggak gitu ya. Kemudian tersenyum spontan, kira-kira tanya, ini ada keterangan L di sini. Nah L ini maksudnya ini adalah laporan, jadi ini kita nggak perlu tes juga nggak apa-apa ya. Jadi kita tanyakan aja pada orang tua, Bu, anaknya pernah tersenyum spontan nggak, tiba-tiba tersenyum gitu. Kalau misalnya iya berarti lulus gitu, jadi nggak perlu kita tes, cukup laporan orang tua. Kemudian tugas berikutnya mengamati tangannya, ini juga sama, laporan dari orang tua, L ya, laporan dari pengasuh atau orang tua. Kalau lulus berarti ya lulus gitu ya, jadi nggak perlu dites pada saat itu juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ada angka 2 ya, ada angka 2. Angka 2 ini maksudnya adalah kita balik form Denver-nya di sini ya. Angka 2 di sini ada penjelasan anak harus memandang tangan beberapa detik gitu. Itu maksudnya petunjuk pelaksanaan tesnya. Jadi mengamati tangan maksudnya anak tuh mampu mengamati tangannya dalam beberapa detik gitu ya. Sudah, kemudian naik lagi, berusaha mencapai mainan. Siapkan mainan ya, siapkan mainan. Kemudian anaknya duduk ya di meja pemeriksa. Mainannya tidak terlalu dekat dengan anak. Kemudian lihat apakah anak bisa mencapai mainan ya. Gitu. Kemudian makan sendiri, tadi boleh dikasih biskuit, letakkan di tangannya, coba dilihat, diamati apakah anak bisa makan sendiri. Tepuk tangan ini tanyakan udah bisa apa belum. Kalau misalnya gagal tepuk tangan, naik lagi di sini, menyatakan keinginan, apakah anaknya udah bisa menyatakan keinginan, entah itu sudah bisa berbicara kah, atau dia sudah bisa menunjuk sesuatu yang dia inginkan ya. Kalau misalnya belum bisa, gagal berarti ya. Kemudian dada dengan tangan, tanyakan orang tua, ini kan L ya, L, apakah dia udah bisa dada dengan tangan atau belum. Kalau belum berarti gagal, berarti ini udah ada 1, 2, 3 gagal, udah hentikan tes. Jadi tes itu boleh dihentikan sampai 3 kali gagal berturut-turut ya. Sudah ya, paham sampai di sini? Jadi mulai dulu dengan tes yang mudah ya. Tes yang paling mudah itu biasanya mulai dari personal sosial ya. Personal sosial, lanjut ke motorik halus, lanjut ke bahasa bermotorik kasar, dan mulai dari sebelah kiri garis umur, naik sampai tugas perkembangan yang tertembus garis umur ini, naik lagi sampai tugas perkembangan yang ada di sebelah kanan garis umur, sampai anak itu 3 kali gagal melakukan tugas perkembangan secara berturut-turut. Hentikan sudah tesnya, jadi jangan terlalu banyak tesnya ya. Oke, sudah sampai di sini. Nah ini ya, mulai dengan tugas yang mudah tadi ya, dari sektor personal sosial, motorik halus, bahasa, motorik kasar. Kemudian jumlah tugas yang diberikan tergantung umur dan kemampuan anak. Tugas yang menggunakan alat yang sama sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Jadi kalau misalnya ada yang manik-manik, sekalian aja manik-manik gitu ya. Kemudian hanya alat yang dipakai saja yang diletakkan di meja. Jadi kan biasanya banyak tuh, ada bola, ada kubus, ada manik. Tapi usahakan alat yang diletakkan di meja pemeriksaan atau yang di dekat anak itu adalah alat yang akan kita teskan aja. Khawatirnya pada saat kita mendekatkan semua alat, nanti anaknya malah bermain gitu ya, memainkan semua alat-alat, jadinya nggak bisa kita tes ya. Oke, kemudian untuk tiap sektor mulai dengan tugas yang berada di sebelah kiri tadi kan, teruskan ke kanan sampai tugas yang berada di sebelah kanan garis umur. Oke. Nah, jumlah penilaian dilakukan tergantung dari waktu yang ada dan tujuan screening ya, apakah mengidentifikasi perkembangan atau menentukan kemampuan yang relatif lebih. Kalau misalnya tujuan kita ini adalah untuk mengidentifikasi perkembangan, maka tiap sektor dilakukan minimal 3 tugas perkembangan yang ada di sebelah kiri garis umur ya. Kemudian dilanjutkan tugas perkembangan yang tertembus garis umur tadi, baru tugas perkembangan yang ada di sebelah kanan garis umur. Oke, L itu tadi ya, cukup laporan orang tua. Kemudian kode nomor itu bisa dilihat di balik form Denver-nya ya, di situ ada petunjuknya. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat lagi SOP-nya ya. Oke, sudah. Jumlah tugas yang diberikan berbeda tergantung umur dan kemampuan anak ya. Tugas yang menggunakan alat yang sama sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Hanya alat yang akan dipakai saja yang diletakkan, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi jangan semua mainan diletakkan di dekat anak ya.
Oke, kemudian untuk tiap sektor mulai dengan tugas yang berada di sebelah kiri garis umur, teruskan ke kanan sampai tugas yang berada di sebelah kanan garis umur. Jumlah penilaian dilakukan tergantung dari waktu yang ada dan tujuan screening, ya, mengidentifikasi perkembangan atau menentukan kemampuan yang lebih. Ya. Jika untuk mengidentifikasi perkembangan, maka langkah pertama pada tiap sektor dilakukan minimal 3 tugas perkembangan yang paling dekat di sebelah kiri setiap tugas perkembangan yang ditembus tadi, ya. Jadi tadi balik lagi, ya, kita mulai dari tugas perkembangan yang ada di sebelah kiri, ya, bisa 3, ya, mulai dari sini. Ini kan yang tertembus nih, mulai 3 nih, di sini 1 2 3, mulai dari sini boleh naik ke atas sampai yang tertembus. Ini semuanya harus dites, ya, yang tertembus ini harus dites, ya, jadi semua yang tertembus ini harus dites. Kemudian naik sampai 3 tugas perkembangan sebelah kanan garis umur. Kalau seperti ini berarti 3 tugas yang tertembus kan ini, ya, 1 2 3 4. Ini ada di sebelah kanan ini 1 2 3, ya, ini. Jadi jangan terlalu banyak tesnya, ya, jadi nanti anak bisa bosan kalau terlalu banyak, ya. Oke, sudah. Jumlah penilaian yang dilakukan di poin 11-nya, jumlah penilaian yang dilakukan tergantung dari waktu yang ada dan tujuan screening, mengidentifikasi perkembangan atau menentukan kemampuan yang relatif lebih. Jika untuk mengidentifikasi perkembangan, maka langkah pertama pada tiap sektor dilakukan minimal 3 tugas perkembangan yang paling dekat di sebelah kiri serta tiap tugas perkembangan ditembus garis umur tadi, ya. Jika anak tidak mampu melakukan salah satu tugas pada langkah 1, berikan perkembangan tambahan ke sebelah kiri pada sektor yang sama sampai anak dapat melakukan tugas perkembangan berturut-turut. Jadi misalnya anak nih udah dicoba nih, pertama kita tes yang sebelah kiri garis umurnya, meraih, dia nggak bisa turun lagi. Mengamati manik-manik, dia nggak bisa turun lagi. Jadi kalau memang dia nggak bisa, kita turun aja sampai ke sebelah kiri garis umur, ya, turun terus, ya, gitu. Oke, ya. Oke, jika nomor poin 14, ya, jika penilaian dilakukan untuk menentukan kemampuan anak yang relatif lebih, maka langkah pertama adalah pada setiap sektor dilakukan minimal 3 tugas perkembangan tes yang paling dekat di sebelah kiri serta tiap tugas perkembangan tes yang ditembus garis umur. Kemudian langkah kedua, lanjutkan dengan melakukan tugas ke kanan dari tiap tugas perkembangan yang lewat dalam satu sektor. Oke, jadi kalau misalnya dia udah bisa di sebelah kiri, lanjutkan yang tertembus garis umur. Kalau dia udah bisa semua yang tertembus, lanjut sebelah kanan sampai dia tadi sebelah kanan garis umur sampai dia gagal 3 kali berturut-turut, ya. Oke, mengusahakan poin 15, ya, mengusahakan agar semua tugas yang dipotong garis umur dicobakan. Jadi usahakan yang paling penting itu adalah tugas-tugas yang ada di sebelah kiri garis umur dan yang tertembus garis umur, ya. Kemudian memberikan kesempatan anak mencoba 3 kali untuk setiap tugas yang diberikan sebelum dinilai gagal. Jadi kalau misalnya nih anak dites nih meraih gitu, ya, meraih nih tugas motorik halus, meraih, dia belum bisa, coba lagi sampai 3 kali. Kalau udah 3 kali, yang 3 kali ini dia juga gagal, berarti ya bisa kita nilai, kita berikan scoring gagal gitu, ya. Jadi bisa jadi pada awal pemeriksaan tuh anak tuh belum ngeh gitu dia mau diajak bermain gitu, ya, sehingga kita cobakan 3 kali, ya, baru dinilai gagal, ya. Oke, menghindari pertanyaan yang mengarah, ya. Melibatkan orang tua atau pengasuh selama pemeriksaan ini penting, ya. Selain untuk memberikan rasa aman pada anak, melibatkan orang tua atau pengasuh atau orang terdekat juga bisa kita lakukan untuk BHSP yang lebih, ya, pada anak. Dan juga ada tugas-tugas perkembangan tadi yang hanya dinilai berdasarkan laporan yang L, ya, yang ada tulisan LL di kotak putih ini kan berdasarkan laporan aja gitu, sehingga kita perlu melibatkan orang tua. Mempertimbangkan kondisi klien dan melakukan hasil analisa tes, ya. Nah, untuk hasil tes itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama kita scoring, klasifikasi, dan kita simpulkan, ya. Scoring, klasifikasi, kesimpulannya. Mudah-mudahan kalian udah paham kemarin yang dijelaskan sama Bu Umu, ya. Oke, sebentar, sebelum ini saya mau menjelaskan ini dulu deh.